Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada hari ini saya bisa berjumpa lagi dengan mahasiswa semua di mata kuliah Hukum dan Etika Bisnis. Sebelum kita mulai perkuliahan, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita. Segala puja dan puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang atas karunia-Nya kita semua diberikan kesehatan, yang merupakan salah satu bentuk rizki yang tidak ternilai harganya. Juga tidak lupa kita sampaikan salam hormat dan sholawat kepada manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi Allah Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Hari ini kita akan membahas hukum jaminan yang dalam hukum perniagaan Islam atau hukum bisnis Islam dikenal dengan istilah kafalah. Sebelum kita masuk pada hukum jaminan atau kafalah, saya ingatkan kembali kepada mahasiswa untuk segera mengerjakan tugas bagi yang belum dan kemudian dikumpulkan, ya. Nah, hukum jaminan atau kafalah dalam fikih perniagaan Islam juga dikenal di negara-negara lain dengan berbagai nama, gitu ya. Istilah yang umum dipakai di negara-negara lain adalah security of law. Security of law apabila diterjemahkan bebas ini berarti hukum keamanan, begitu ya. Di Indonesia kita memakai istilah hukum jaminan. Bukan tanpa sebab kenapa di negara-negara lain istilah yang dipakai adalah security of law atau hukum keamanan, gitu. Kalau di negara Indonesia, apabila kita berbicara tentang security, sosok yang kita bayangkan adalah seseorang yang menjaga sebuah gedung, gitu ya. Nah, ini berbeda jauh sama sekali dengan istilah security di negara-negara lain, gitu ya. Nah, kenapa disebut sebagai security of law? Tidak lain karena hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antara kreditur dengan debitur dalam hal pembebanan benda sebagai jaminan, gitu ya. Nah, kita dari pengertian hukum jaminan itu sendiri, kita sudah bisa melihat bahwa para pelakunya atau subjek hukumnya adalah kreditur dan debitur. Kenapa kemudian menjadi security, keamanan? Karena memang hukum jaminan ini dibuat untuk memastikan keamanan kreditur maupun keamanan debitur. Dari sisi apa? Sebelumnya kita sudah belajar syarat sah perjanjian, ya, yang ada 4. Sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Demikian juga hukum jaminan. Hukum jaminan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perjanjian antara kreditur dengan debitur atau perjanjian dengan penjual dan pembeli atau perjanjian antara pemilik benda dengan penyewa, segala macam bentuk perjanjian
Dia bisa lahir karena peraturan perundang-undangan, bisa juga lahir karena kehendak para pihak. Hukum jaminan juga demikian. Hukum jaminan bisa timbul karena undang-undang, bisa timbul karena kehendak para pihak. Hukum jaminan yang lahir karena undang-undang itu artinya seluruh mekanisme, proses, prosedur, syarat sah perjanjiannya, semuanya diatur oleh undang-undang tertentu. Contoh misalnya, apabila kreditur dan debiturnya membuat membuat perjanjian jaminan berupa tanah. Perjanjian jaminan berupa tanah, dia tidak boleh keluar dari ketentuan undang-undang hak tanggungan. Karena satu-satunya lembaga jaminan khusus tanah ini hanya lembaga jaminan hak tanggungan, tidak boleh yang lain. Jadi dia tunduk pada undang-undang hak tanggungan. Demikian juga dengan lembaga jaminan yang lain. Contoh seperti fidusia. Fidusia ini juga tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perjanjian jaminan yang timbul karena undang-undang, dia harus patuh mulai dari prosedur mekanismenya sampai penyelesaian sengketa antara kreditur dengan debitur harus mengikuti ketentuan undang-undang. Ada juga perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak. Perjanjian yang timbul karena kehendak para pihak, dia tidak diatur oleh undang-undang, tapi betul-betul hanya dibuat berdasarkan kehendak para pihak saja. Tidak ada prosedur atau mekanisme tertentu yang mewajibkan para pihaknya mengikuti undang-undang. Bukan berarti perjanjian yang lahir karena kehendak para pihak ini kemudian para pihaknya bebas sebebas-bebasnya menentukan isi perjanjian, tetapi tetap harus patuh pada syarat sah perjanjian. Jaminan atau kafalah di Indonesia ada yang sudah ada undang-undangnya, ada juga yang belum. Lembaga jaminan di Indonesia ada 4, hak tanggungan, fidusia, hipotek, dan gadai. Lembaga jaminan yang belum memiliki undang-undang sampai sekarang adalah gadai. Rancangan undang-undang gadai sudah lama dibuat, tetapi hingga sekarang belum disahkan di sidang paripurna DPR menjadi undang-undang. Ya, jadi sampai sekarang masih memakai Kitab Undang-Undang Warisan Feodal dari Belanda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang usianya sudah dipakai oleh penjajah Belanda sejak kita dijajah ya, sejak Indonesia dijajah. Jadi ini sudah KUH, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Sudah terlalu lama berlaku ya.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai yang diakui oleh pemerintah itu hanyalah perum pegadaian. Jadi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sejauh ini memang hanya perum pegadaian saja. Disebutkan di sana bahwa perum pegadaian merupakan bentuk lembaga jaminan gadai bentukan pemerintah. Nah, itu. Artinya apa? Lembaga-lembaga gadai swasta yang sangat menjamur belakangan ini, tidak ada 200 meter ada Raja Gadai. Kemudian butuh uang, gadaikan laptop Anda. Nah, itu ya, 200 meter pasti ada itu lembaga gadai swasta, tapi bukan perum pegadaian. Lembaga gadai swasta yang menjamur di pinggir-pinggir jalan ini sesungguhnya pendiriannya belum diatur oleh undang-undang. Karena peraturan perundang-undangan yang ada di KUH, di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya mengatur tentang perum pegadaian bentukan pemerintah. Sama sekali tidak menyebut tentang lembaga gadai swasta. Ini patut dipertanyakan oleh kita mengenai legalitasnya. Legalitas lembaga gadai swasta yang ada di pinggir-pinggir jalan. Karena tidak ada payung hukumnya. Tidak ada dasar hukum pendiriannya. Di mana diatur? Bagaimana kalau kreditur wan prestasi? Bagaimana kalau debitur wan prestasi? Wan prestasi itu cedera janji ya, tidak melaksanakan apa yang sudah disepakati menjadi kewajiban para pihak. Nah, ini menjadi salah satu PR. Bagaimana kalau debitur tidak membayar lagi cicilan pinjaman? Tidak ada aturan hukumnya. Jadi sangat sulit untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan apabila dalam surat gugatan tidak mencantumkan dasar hukum. Gugatannya tidak diterima. Begitu. Jadi ini merupakan PR besar bagi legislator atau pembuat undang-undang untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang gadai. Ini sangat riskan dan berbahaya ya, mendirikan sebuah lembaga, apalagi lembaga jaminan, tapi belum diatur di dalam undang-undang. Apakah rancangan undang-undang gadai mengatur tentang lembaga gadai swasta? Ya, diatur semua di sana. Tapi sayangnya belum disahkan menjadi undang-undang. Jadi belum bisa dijadikan dasar hukum apabila salah satu pihak mengingkari janji. Kita lihat sekarang adalah jaminan atau kafalah. Ada dua bentuk. Yang pertama jaminan perseorangan atau personal guarantee, dan yang kedua jaminan kebendaan.
Jaminan perseorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin sepenuhnya kewajiban-kewajiban dari debitur. Contoh dari jaminan perorangan ini, misalnya seorang pejabat publik yang menjaminkan atas dirinya sendiri. Ada beberapa jenis jaminan perseorangan. Yang pertama adalah jaminan penanggungan. Adalah kesanggupan pihak ketiga untuk menjamin debitur. Yang kedua, jaminan garansi atau bank garansi, yaitu bank bertanggung jawab guna kepentingan pihak ketiga. Yang ketiga adalah jaminan perusahaan. Perusahaan yang bertanggung jawab untuk kewajiban dari debitur. Yang kedua adalah jaminan kebendaan. Tadi ada jaminan perseorangan dan ada jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu perbuatan penjaminan berupa benda yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur atau antara kreditur dengan pihak ketiga. Jaminan kebendaan bersifat ekonomis karena bendanya dapat dijadikan penjamin agar penjamin menjalankan kewajiban atas hutangnya. Disinilah security of law. Memberikan keamanan bagi kreditur, secure, aman. Mengapa kreditur merasa aman? Karena dia menguasai benda yang diserahkan oleh debitur. Yang benda ini adalah benda yang dapat dia jual kembali apabila debitur tidak sanggup membayar pinjaman. Lalu apa bentuk keamanan bagi debitur? Debitur merasa aman karena sepanjang dia tidak mengingkari janji untuk membayar pinjaman, baik dengan cara cicilan maupun dengan cara jatuh tempo, kreditur meskipun menguasai benda milik debitur, dia dilarang oleh hukum untuk memperjualbelikan benda tersebut dan atau memanfaatkan benda tersebut. Saya kasih contoh. Seorang nasabah debitur Perum Pegadaian menjaminkan motornya ke Perum Pegadaian untuk mendapatkan pinjaman. Jadi bagi seorang kreditur, itikat baik debitur untuk membayar hutang itu dinyatakan dengan menyerahkan sebuah benda kepada kreditur. Meskipun benda tersebut dalam penguasaan kreditur, tetapi kepemilikannya masih di tangan debitur. Makanya kalau menjaminkan motor ke Perum Pegadaian, BPKB, STNK tidak
tidak diserahkan ke kreditur. Karena itu merupakan bukti kepemilikan kendaraan bagi debitur. Jadi tetap debitur yang pegang. Kreditur hanya menguasai fisiknya saja. Nah, sepanjang motor tersebut dalam penguasaan kreditur atau perum pegadaian tidak boleh memperjualbelikan motor tersebut sebelum nasabah debiturnya benar-benar tidak sanggup membayar pinjaman. Juga tidak boleh menyewakan motor tersebut. Karena itu bukan motor perum pegadaian, itu tetap motor nasabah debitur. Jadi kreditur sama sekali tidak boleh memanfaatkan benda jaminan yang berada dalam penguasaannya. Dia hanya menguasai fisik, tapi kepemilikannya tetap menjadi milik debitur. Sampai debitur menyatakan diri tidak sanggup untuk membayar pinjaman. Jadi debitur merasa aman. Oh, benda saya aman-aman saja di kreditur. Karena selama saya masih lancar membayar hutang, gitu ya, kreditur tidak punya hak untuk memanfaatkan benda jaminan. Apakah semua benda dapat dijadikan jaminan? Bergantung krediturnya yang mana. Kreditur ini bisa seorang individu seperti saya, gitu. Saya bisa jadi kreditur. Namanya kreditur perseorangan. Atau kreditur berbadan hukum. Contohnya bank. Masing-masing kreditur mempunyai kriteria tersendiri bagi sebuah benda untuk dapat dijadikan jaminan. Untuk kreditur berbadan hukum, contohnya bank, dalam hal menilai sebuah benda apakah dapat dijadikan jaminan atau tidak, bank itu harus mengikuti undang-undang perbankan. Karena perjanjian yang lahir antara bank dengan nasabah debitur itu timbul karena undang-undang. Maka segala bentuk prosedur, mekanisme, proses pemberian pinjaman, pengembalian jaminan, atau penyitaan, tidak ada pelelangan, itu semuanya mengikuti undang-undang perbankan. Bagi kreditur perseorangan yang bebas dari ketentuan undang-undang, dia cukup hanya memenuhi pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Jadi cukup sepakat, cakap bertindak hukum, hal tertentu, dan kausa yang halal. Kriteria benda yang dapat dijadikan jaminan bagi bank, bagi kreditur berbadan hukum, ini sudah diatur dalam undang-undang. Yang pertama, jaminan tersebut harus dapat dinilai dengan uang. Syarat yang kedua, berkualitas tinggi. Syarat yang ketiga,
mudah diuangkan. Jadi bank ketika menilai sebuah benda yang diajukan oleh debitur sebagai jaminan, penilaiannya ada 3. Dapat dinilai dengan uang, kualitasnya tinggi, mudah diuangkan. Apabila kreditur perseorangan seperti saya misalnya mau mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, ya boleh-boleh saja. Karena sebagai kreditur perseorangan saya tidak terikat oleh persyaratan dari undang-undang. Undang-undang tidak ngatur. Jadi cukup mengikuti syarat sah perjanjian. Kita lihat syarat yang pertama. Dapat dinilai dengan uang. Semua benda saya rasa dapat dinilai dengan uang. Bagi pihak perbankan yang dapat dinilai dengan uang itu memiliki kriteria tertentu. Berbeda dengan kreditur perseorangan. Contoh misalnya ya, tidak akan diterima sebuah becak menjadi jaminan pada bank. Meskipun becak itu dapat dinilai dengan uang, kan memenuhi syarat pertama. Satu becak harganya 5 juta. Bagi pemilik becak, 5 juta itu ya besar, dapat dinilai dengan uang. Tapi jelas tidak diterima sebagai benda jaminan menurut Undang-Undang Perbankan. Karena Undang-Undang Perbankan ketika menilai benda jaminan, dia harus tunduk pada undang-undang yang lain. Contoh misalnya Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan hanya untuk tanah saja. Kalau jaminannya berupa tanah. Kalau jaminannya berupa motor, pakai fidusia. Mungkin masih asing dengan fidusia ya. Tapi kalau saya menyebutkan leasing, itu rata-rata mahasiswa sudah paham. Ya, leasing itulah fidusia. Dan sudah ada undang-undangnya. Banyak sekali peristiwa hukum berkenaan dengan leasing. Ini yang bertentangan dengan undang-undang fidusia. Mahasiswa Fakultas Hukum ini pernah mengadakan penelitian untuk skripsi. Bagaimana legalitas perjanjian leasing antara perusahaan leasing dengan nasabah debitur. Dia beli motor tapi kredit gitu ya. Nah, itu fidusia. Dalam undang-undang fidusia, pihak kreditur atau leasing tidak bisa menyita kendaraan apabila perjanjian leasingnya tidak dicatatkan berdasarkan akta notaris. Kebanyakan perjanjian leasing tidak dicatatkan di notaris. Setelah dicatatkan di notaris, harus didaftarkan di kantor jaminan fidusia. Ya, dicatatkan dengan akta notaris saja tidak. Apalagi didaftarkan ke kantor jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Jadi kalau tidak ada akta notaris, tidak didaftarkan ke kantor jaminan fidusia, tidak mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, pihak leasing tidak berwenang untuk menyita benda jaminan dari debitur. Tapi yang kita saksikan
Justru sebaliknya. Motornya diambil di tengah pasar. Gitu ya. Bahkan disertai dengan kadang-kadang disertai dengan penganiayaan. Nah, ini sudah pidana ini. Yang satu ini pasal berlapis ya. Yang satu pasal perampasan. Karena kalau tidak ada sertifikat jaminan fidusia, yang punya wewenang untuk menyita adalah pengadilan, bukan leasing. Itu undang-undang yang ngatur. Tapi masyarakat kan banyak yang tidak tahu. Jadi ketika diambil motornya, karena merasa memang nggak bayar, sudah 3 bulan nggak bayar, pasrah aja. Dihina-hina, dimaki-maki, pasrah aja. Diambil motornya di tengah jalan atau di tengah pasar, pasrah aja. Padahal itu semua merupakan perbuatan melawan hukum. Dapat dipidana dan juga dapat mengajukan ganti rugi perdata. Sudah melanggar pasal perampasan,